Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini kita bertemu lagi ya teman-teman mahasiswa dalam mata kuliah Etika Administrasi untuk pertemuan ketiga dan keempat. Oke, langsung saja. Hari ini akan kita bahas mengenai etika birokrasi. A. Pengertian birokrasi. Jika mendengar kata birokrasi, yang ada dalam benak pikiran bahwasanya kita berhadapan dengan suatu prosedur yang berbelit-belit dari meja satu ke meja lainnya, yang ujung-ujungnya adalah biaya yang serba mahal. Pendapat demikian tidak dapat disalahkan seluruhnya. Akan tetapi, apabila orang-orang yang duduk di belakang meja taat pada prosedur dan aturan serta berdisiplin dalam menjalankan tugasnya, birokrasi akan berjalan lancar dan biaya yang tinggi akan dapat dihindarkan. Untuk mengeliminasi pemikiran yang demikian, mari sejenak kita mencerna pendapat para ahli mengenai apa sebenarnya yang dimaksud dengan birokrasi. 1. Birokrasi yang dalam bahasa Inggris bureaukrasi berasal dari kata bureau berarti meja dan kratein berarti kekuasaan. Artinya bahwa kekuasaan berada pada orang-orang yang di belakang meja. Kemudian yang kedua, menurut Bintoro Djokroamidjojo pada tahun 1995 mengatakan bahwa birokrasi dimaksudkan untuk mengorganisasi secara teratur suatu pekerjaan yang harus dilakukan oleh banyak orang. Dengan demikian, tujuan dari adanya birokrasi agar pekerjaan dapat diselesaikan dengan cepat dan terorganisasi. Bagaimana suatu pekerjaan yang banyak jumlahnya harus diselesaikan oleh banyak orang, sehingga tidak terjadi tumpang tindih di dalam penyelesaiannya. Dan inilah yang sebenarnya menjadi tugas dari birokrasi. Kemudian yang ketiga, menurut Hague, Harrop, dan Breslin pada tahun 1998 mengatakan bahwa birokrasi adalah organisasi yang terdiri dari aparat bergaji yang melaksanakan detail tugas pemerintah, memberikan nasihat dan melaksanakan keputusan kebijakan. Kemudian yang keempat, menurut Weber pada tahun 1978 mengatakan bahwa birokrasi adalah organisasi dengan sebuah hierarki penggajian, pejabat tetap atau penuh waktu yang menyusun rantai komando.
Kemudian yang kelima, menurut Harold Laski, mengatakan bahwa birokrasi adalah sebuah sistem pemerintahan, sebuah kontrol atau kekuasaan yang sepenuhnya di tangan pejabat yang kekuasaan mereka merenggut kebebasan dari rakyat kebanyakan. Kemudian yang kelima, menurut Jacques pada tahun 1976 mengatakan bahwa birokrasi adalah sistem manajemen kerja yang hierarkis, di mana orang diperkerjakan untuk bekerja mendapatkan upah. Kemudian yang ketujuh, menurut Bentham pada tahun 1987 mengatakan bahwa birokrasi adalah institusi yang berada pada sektor negara yang memiliki karakteristik adanya kewajiban, memiliki hubungan dengan hukum, dan berhubungan dengan pertanggungjawaban kepada publik dalam menjalankan tugasnya. Teman-teman mahasiswa, bagaimana sejarah munculnya konsep birokrasi? Sebenarnya, istilah birokrasi diperkenalkan oleh Baron de Grimm dan dimunculkan oleh Vincent de Gournay melalui suratnya tanggal 1 Juli 1764 yang ditulis oleh Baron de Grimm, merujuk gagasan Gournay yang mengeluh tentang pemerintahan yang melayani dirinya sendiri. De Gournay menyebutkan kecenderungan itu sebagai penyakit yang disebutnya Bureaucratia. Sejak kemunculan gagasan De Gournay, istilah birokrasi diadopsi secara luas dalam kamus politik di Eropa selama abad ke-18. Istilah Prancis bureaucratique ini dengan cepat diadopsi dalam makna yang sama di Jerman dengan sebutan Kureaucratie, kemudian menjadi Burocratie. Di Italia menjadi Burocrazia dan di Inggris menjadi Bureaukrasi. Derivasi dari istilah birokrasi juga berkembang secara luar biasa selepas periode De Gournay. Muncul istilah birokrat, birokratisme, birokratik, dan birokratisasi. Kamus Prancis mendefinisikan birokrasi sebagai kekuasaan, pengaruh dari pemimpin, dan staf biro pemerintahan. Adapun Kamus Jerman edisi ke-1813 merumuskan birokrasi sebagai kewenangan atau kekuasaan, tempat aneka departemen pemerintahan. Padahal istilah dasarnya adalah bureau, artinya meja,
yang bermakna tempat pejabat bekerja. Meskipun demikian, penggunaan awal sekaligus penyebaran luasan istilah birokrasi justru dilakukan novelis Balzac, salah seorang yang paling bertanggung jawab dan konsisten dalam penyebaran istilah ini lewat novelnya yang berjudul Les Employés pada tahun 1836. Kemudian, istilah birokrasi diadopsi sebagai konsep yang serius oleh Frédéric Lépine pada tahun 1864 ketika ia membicarakan tentang birokratisme, yakni tingkah laku dan sepak terjang dari pejabat profesional yang merugikan warga negara. Kemudian, C. Karakteristik birokrasi. Seperti halnya yang telah saya sampaikan sebelumnya, bahwa birokrasi dimaksudkan sebagai kekuasaan yang dipegang oleh orang-orang yang berada di belakang meja. Karena segala sesuatunya diatur secara legal dan formal oleh para birokrat. Diharapkan pelaksanaan kekuasaan tersebut dapat dipertanggungjawabkan dengan jelas karena setiap jabatan diurus oleh orang yang khusus. Menurut Xavier, pada tahun 2004, prinsip dasar dan karakteristik yang ideal dari suatu birokrasi yaitu 1. Kerja yang ketat pada peraturan. 2. Tugas yang khusus. 3. Kaku dan sederhana. 4. Penyelenggaraan yang resmi. 5. Pengaturan dari atas ke bawah yang telah ditetapkan oleh organisasi atau institusi. 6. Berdasarkan logika. 7. Tersentralistik. 8. Taat dan patuh. 9. Tidak melanggar ketentuan. 10. Terstruktur. 11. Tanpa pandang bulu. D. Tipe ideal birokrasi. Dengan mengutip pendapat Max Weber, seorang sosiolog Jerman, Jokroamit Jojo pada tahun 1984 mengemukakan ciri-ciri utama dari struktur birokrasi di dalam tipe idealnya, yaitu sebagai berikut. Pertama, prinsip pembagian kerja. Kegiatan-kegiatan reguler yang diperlukan untuk mencapai tujuan organisasi dibagi dalam cara-cara tertentu sebagai tugas-tugas jabatan. Dengan adanya prinsip pembagian kerja yang jelas, pelaksanaan pekerjaan dilakukan oleh tenaga-tenaga spesialisasi dalam setiap jabatan, sehingga pekerjaan dapat dilaksanakan dengan tanggung jawab penuh dan efektif. Kemudian yang kedua, struktur hierarkis. Pengorganisasian jabatan-jabatan
mengikuti prinsip hierarkis, yaitu jabatan yang lebih rendah berada di bawah pengawasan atau pimpinan dari jabatan yang lebih atas. Pejabat yang lebih rendah kedudukannya harus mempertanggungjawabkan setiap keputusannya kepada pejabat atasannya. Kemudian yang ketiga, aturan dan prosedur. Pelaksanaan kegiatan didasarkan pada sistem peraturan yang konsisten. Sistem standar tersebut dimaksudkan untuk menjamin adanya keragaman pelaksanaan setiap tugas dan kegiatan tanpa melihat jumlah orang yang terlibat di dalamnya. Kemudian yang keempat, prinsip netral atau tidak memihak. Pejabat yang ideal dalam suatu birokrasi melaksanakan kewajiban dalam semangat formalistik impersonality. Artinya, tanpa perasaan simpati atau tidak simpati. Dalam prinsip ini, seorang pejabat dalam menjalankan tugas jabatannya terlepas dari pertimbangan yang bersifat pribadi dengan menghilangkan pertimbangan yang bersifat pribadi dalam urusan jabatan. Berarti, suatu prakondisi untuk sikap tidak memihak dan juga untuk efisiensi. Kemudian yang kelima, penempatan didasarkan atas karir. Penempatan kerja di dalam organisasi birokrasi didasarkan pada kualifikasi teknis dan dilindungi terhadap pemberhentian sewenang-wenang. Dalam organisasi birokrasi, penempatan kerja seorang pegawai didasarkan atas karir. Ada sistem promosi, biasanya atas dasar senioritas atau prestasi atau kedua-duanya. Kemudian yang keenam, birokrasi murni. Pengalaman menunjukkan bahwa tipe birokrasi yang murni dari organisasi administrasi dilihat dari segi teknis dapat memenuhi efisiensi tingkat tinggi. Mekanisme birokrasi yang berkembang sepenuhnya akan lebih efisien daripada organisasi yang tidak seperti itu atau yang tidak jelas birokrasinya. Kemudian, menurut Sondang P. Siagian, ada beberapa prinsip-prinsip organisasi yang sehat dalam birokrasi, yaitu A. Prinsip organisasi. Sebagai paradigma di bidang kelembagaan, prinsip organisasi penting dipahami dan diimplementasikan. B. Prinsip kejelasan misi. Misi birokrasi diangkat dari tujuan nasional di segala bidang kehidupan masyarakat, berbangsa, dan bernegara. Birokrasi memiliki serangkaian tugas utama yang harus dilaksanakannya, baik yang sifatnya pengaturan yang selalu harus berdasarkan peraturan perundang-undangan
dan dioperasionalkan secara transparan maupun dalam berbagai bentuk pelayanan masyarakat yang harus memenuhi persyaratan benar, ramah, cepat, tetapi sekaligus akurat. C. Prinsip kejelasan fungsi. Sebagai paradigma, fungsi merupakan rincian misi yang harus diemban. Kejelasan fungsi tidak terbatas pada rumusan hal-hal tertentu yang menjadi tanggung jawab fungsional suatu instansi. Meskipun sangat penting, hal ini juga sebagai upaya untuk menjamin bahwa pertama, dalam birokrasi tidak terjadi tumpang tindih dan duplikasi dalam arti satu fungsi diselenggarakan oleh lebih dari satu instansi. 2. Tidak ada fungsi yang terabaikan karena tidak jelas induknya. Ketiga, menghilangkan persepsi tentang adanya fungsi yang penting, kurang penting, dan tidak penting. Dan yang keempat, jelas bagi birokrasi dan masyarakat siapa yang menjadi kelompok atau klien atau instansi yang sama. D. Prinsip kejelasan aktivitas. Yang dimaksud dengan aktivitas birokrasi adalah kegiatan yang dilakukan dalam penyelenggaraan tugas fungsi satuan kerja dalam birokrasi. Prinsip ini harus mendapat perhatian yang terletak pada kenyataan bahwa setiap kali para anggota birokrasi terlihat dalam aktivitas yang mubazir, setiap itu pula terjadi pemborosan. Padahal, karena terbatasnya sarana, prasarana, waktu, dan dana yang tersedia, pemborosan merupakan tindakan yang tidak pernah dapat dibenarkan. Kemudian, E. Prinsip kesatuan arah. Merupakan kenyataan bahwa jajaran birokrat terlibat dalam berbagai aktivitas, baik yang ditujukan kepada berbagai pihak di luar birokrasi, yaitu masyarakat luas maupun bagi kepentingan instansi yang bersangkutan. Bahkan, banyak kegiatan tersebut bersifat spesialistis, bergantung pada tuntutan dan kepentingan pihak-pihak yang harus dilayani. Akan tetapi, aneka ragam aktivitas tersebut tetap harus diarahkan pada satu titik kulminasi tertentu, yaitu tercapainya tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. F. Prinsip kesatuan perintah. Salah satu wewenang yang dimiliki oleh setiap orang
yang menduduki jabatan manajerial adalah memberikan perintah kepada bawahannya. Sebaliknya, perintah bisa berupa larangan agar bawahan tersebut tidak melakukan tindakan tertentu. Agar perintah yang diberikan dapat terlaksana dengan efektif, maka sumbernya hanya satu, yaitu atasan langsung dari bawahan yang bersangkutan. Penegasan ini sangat penting sebagai salah satu paradigma birokrasi karena dalam kenyataan sesungguhnya seorang bawahan mempunyai banyak atasan bergantung pada jumlah jenjang jabatan manajerial yang terdapat dalam suatu organisasi. Dengan demikian, penerapan prinsip satu perintah seyogianya didasarkan pada pendapat satu anak tangga ke bawah. Artinya, setiap pimpinan memberikan perintah hanya kepada para bawahannya langsung. Dengan prinsip ini, maka dapat tercapai hal berikut. Pertama, penerima perintah tidak akan bingung tentang makna perintah yang diterimanya. Kedua, pejabat yang lebih rendah tidak merasa dilampaui, satu hal yang secara psikologis dapat berdampak negatif. Ketiga, prinsip formalisasi ialah penentuan standar yang baku untuk semua kegiatan yang memang dapat dilakukan. Dalam suatu birokrasi, diperlukan formalisasi yang tinggi. Karena dengan demikian, terdapat kriteria kinerja yang seragam untuk semua kegiatan yang sejenis. Manfaatnya bukan hanya dalam mengukur kinerja para pegawai. Yang penting, untuk penilaian dalam rangka evaluasi para pegawai, untuk promosi, alih tugas, alih wilayah, bahkan untuk pengenaan sanksi disiplin. G. Prinsip desentralisasi. Prinsip yang berkaitan erat dengan pendelegasian wewenang adalah penerapan prinsip desentralisasi. Sebagai paradigma birokrasi, desentralisasi pada dasarnya berarti harus dicegah adanya konsentrasi pengambilan keputusan pada satu titik tertentu. Dengan kata lain, jangan sampai terjadi sentralisasi yang berlebihan. Bagi suatu birokrasi, hal ini sangat penting karena dengan kondisi wilayah kekuasaan negara yang sangat mungkin heterogen, ditinjau dari segi potensi ekonomi, jumlah dan komposisi penduduk, kekayaan alam, topografi wilayah, dan budaya masyarakat setempat, desentralisasi pengambilan keputusan mutlak diperlukan. Dengan desentralisasi itulah, para pejabat pimpinan dan pelaksana dapat bertindak dengan tepat. Dalam arti, sesuai dengan situasi dan kondisi setempat dan lapangan. Dalam kaitan ini,
harus ditekankan bahwa ada hal-hal tertentu yang dilakukan dengan pendekatan sentralisasi, terutama dalam suatu negara kesatuan. Beberapa contoh yang sifatnya nasional, seperti perumusan kebijaksanaan dasar, pola perencanaan, pola organisasi, dan pola pengawasan. Bahkan, di negara yang berbentuk federasi, ada kegiatan yang merupakan urusan pemerintah federal, seperti pertahanan dan keamanan, serta hubungan luar negeri. Para pejabat dan petugas di lapangan bekerja atas pola yang telah ditetapkan secara nasional. H. Prinsip keseimbangan wewenang dan tanggung jawab. Jika wewenang dapat diartikan sebagai hak menyeluruh atau melarang orang lain melakukan sesuatu, tanggung jawab adalah kewajiban untuk memikul segala konsekuensi yang mungkin timbul karena penggunaan wewenang. Keduanya harus dimiliki secara berimbang oleh setiap anggota, terutama para pejabat pimpinan. Teori manajemen menekankan bahwa ketidakseimbangan antara keduanya dapat berdampak negatif pada kinerja organisasi. Jika wewenang seseorang tidak diimbangi oleh tanggung jawab, tidak mustahil terbuka peluang untuk bertindak otoriter atau diktatorial. Sebaliknya pula, jika seseorang hanya dibebani dengan tanggung jawab tanpa diimbangi oleh wewenang, mungkin ia akan ragu-ragu melakukan sesuatu karena takut jika tindakannya itu melampaui wewenangnya. Kemudian, teman-teman mahasiswa, bagaimana etika dalam birokrasi? Nah, etika merupakan norma-norma moral yang menjadi pegangan bagi seseorang atau kelompok dalam mengatur tingkah lakunya atau kumpulan asas atau nilai moral. Untuk menjadi pegangan atau rujukan seseorang atau kelompok. Nilai-nilai moral tersebut diwujudkan dalam bentuk kode etik. Misalnya, kode etik kedokteran, kode etik pers atau jurnalistik, kode etik kehakiman, dan lain sebagainya. Menurut Wijowijoto pada tahun 2004, birokrasi dalam praktik dijabarkan sebagai pegawai negeri sipil. Kemudian, Ismani pada tahun 2001 mengemukakan bahwa apabila dikaitkan dengan fungsi pemerintahan dan pembangunan, birokrasi berkenaan dengan kelembagaan, aparat, dan sistem, serta prosedur dalam kegiatan yang dilaksanakan demi kepentingan umum dan masyarakat. Sehingga dapat dirumuskan bahwa etika birokrasi
adalah norma atau nilai-nilai moral yang menjadi pedoman bagi keseluruhan aparat pemerintah dalam menjalankan tugas dan kewajibannya demi kepentingan umum atau masyarakat. Dengan demikian, aparat pemerintah seharusnya mempunyai pedoman dan penuntun dalam sikap dan perilaku sehingga birokrasi menjadi bersih, dinamis, dan bertanggung jawab. Dalam hal ini, tidak cukup hanya tanggung jawab secara yuridis formal, tetapi juga tanggung jawab secara moral. Kemudian teman-teman mahasiswa, bagaimana pelaksanaan etika birokrasi? Berdasarkan pengertian birokrasi yang menyatakan bahwa birokrasi merupakan organisasi-organisasi yang didirikan secara resmi dan dibentuk untuk memaksimumkan efisiensi administrasi dalam pemerintahan dan pembangunan yang menyangkut kelembagaan, aparat, sistem, dan prosedur dalam melaksanakan kegiatan demi kepentingan umum atau masyarakat. Organisasi-organisasi tersebut yang terdiri atas kelembagaan, aparat, sistem, dan prosedur merupakan kelompok khusus dalam masyarakat yang memiliki cita-cita dan nilai-nilai bersama. Selain itu, sebagai suatu kelompok yang mempunyai kekuasaan tersendiri dan mempunyai tanggung jawab yang khusus. Suatu kelompok yang memiliki kekuasaan sehingga menjadi monopoli dapat menimbulkan bahaya bila tertutup bagi orang luar kelompok tersebut dan dapat menimbulkan kecurigaan masyarakat yang merasa dipermainkan. Untuk mencegah hal itu, diusahakan mengatur tingkah laku moral kelompok tersebut melalui ketentuan-ketentuan tertulis yang diharapkan akan dipegang teguh oleh seluruh kelompok. Dikaitkan dengan etika, ketentuan-ketentuan yang dibuat itu disebut kode etik. Kode etik dapat mengimbangi segi negatif dari terbentuknya kelompok yang memiliki kekuasaan khusus tersebut. Kode etik dapat memperkuat kepercayaan masyarakat dan mendapat kepastian bahwa kepentingannya terjamin. Jadi, kode etik ibarat kompas yang menunjukkan arah moral dan menjamin mutu kelompok tersebut. Dalam hal ini, kelompok birokrasi dalam pemerintahan di mata masyarakat. Agar pelaksanaan kode etik berhasil dengan baik, pelaksanaannya diawasi terus-menerus dan kode etik mengandung sanksi bagi pelanggar kode etik. Pelanggaran kode etik akan dinilai dan ditindak oleh suatu dewan kehormatan atau komisi yang dibentuk khusus untuk keperluan itu. Etika birokrasi terus dikembangkan dalam penyelenggaraan negara dengan dicantumkannya dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional tahun 2005 sampai dengan tahun 2025.
pada salah satu misi, yaitu mengembangkan etika birokrasi dan budaya kerja yang transparan, akuntabel, peka, dan tanggap terhadap kepentingan dan aspirasi masyarakat di seluruh wilayah negara Indonesia. Selain itu, pada bab 2 tentang arah kebijakan pembangunan poin D disebutkan peningkatan etika birokrasi dan budaya kerja serta pengetahuan dan pemahaman para penyelenggara negara terhadap prinsip-prinsip good governance, dan pada bab 3 tentang program pokok pembangunan poin 1, yaitu program penerapan prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik atau good governance. Tujuan program ini adalah mengurangi dan menghilangkan penyalahgunaan kewenangan dalam birokrasi serta untuk menciptakan etika birokrasi dan budaya kerja yang baik. Penerapan etika birokrasi dalam pemerintahan dituangkan ke dalam Kode Etik Pegawai Negeri Sipil dalam Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 dan Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik dalam Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 63-Kep/M PAN/7/2003. Sekian dan terima kasih. Demikianlah tadi untuk pembahasan materi pertemuan kali ini, teman-teman mahasiswa. Jika ada yang kurang dipahami, silakan bertanya.